Selamat datang di channel P. Hari ini kita akan membahas salah satu poros hubungan paling krusial di panggung geopolitik global, Tiongkok dan Rusia. Di tengah dinamika yang terus berubah, terutama dengan strategi baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Trump terkait Ukraina, bagaimana hubungan kedua raksasa Eurasia ini berkembang? Apakah mereka benar-benar mitra ataukah ada rivalitas yang tersembunyi? Mari kita selami lebih dalam. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, kita telah menyaksikan Tiongkok mengambil sikap yang ambigu. Di satu sisi, mereka menekankan kedaulatan dan integritas wilayah, tetapi di sisi lain, mereka juga menolak mengutuk Rusia secara langsung. Ini adalah sebuah tarian diplomatik yang rumit, dan di era Trump, tarian ini menjadi semakin menarik. Untuk memahami hubungan saat ini, kita harus melihat ke belakang. Hubungan Tiongkok-Rusia memiliki sejarah panjang yang pernah diwarnai oleh ideologi sosialis, perpecahan, dan rekonsiliasi. Namun di abad ke-21, keduanya menemukan landasan bersama dalam menghadapi apa yang mereka anggap sebagai hegemoni Barat, khususnya Amerika Serikat. Kepentingan ekonomi juga menjadi perekat. Rusia adalah pemasok energi utama bagi Tiongkok, sementara Tiongkok adalah pasar besar untuk komoditas Rusia. Proyek-proyek infrastruktur besar seperti pipa gas Power of Siberia menjadi simbol kemitraan ini. Di bidang keamanan, mereka sering berkoordinasi dalam latihan militer bersama dan berbagi pandangan tentang tatanan dunia multipolar. Ini adalah fondasi yang kokoh, namun bukan tanpa celah. Chapter 3, Dilema Tiongkok di Konflik Ukraina. Durasi 2,5 menit. Konflik Ukraina menempatkan Tiongkok dalam posisi yang sulit. Meskipun Tiongkok secara resmi menyerukan dialog dan perdamaian, mereka belum secara terbuka mengutuk agresi Rusia. Ada beberapa alasan di balik pendekatan ini. Pertama, Tiongkok menghargai kemitraan strategisnya dengan Rusia sebagai penyeimbang kekuatan AS. Kedua, sanksi Barat terhadap Rusia telah menciptakan peluang ekonomi bagi Tiongkok, terutama dalam hal pembelian energi dengan harga diskon. Namun, Tiongkok juga khawatir akan dampak ekonomi dari sanksi sekunder jika mereka terlalu dekat dengan Rusia, serta potensi kerusakan reputasi internasional. Inilah dilema yang terus-menerus dihadapi Beijing. Kedatangan kembali Presiden Trump ke Gedung Putih membawa ketidakpastian baru dalam hubungan internasional, terutama terkait Ukraina. Trump, dengan pendekatan America First dan skeptisisme terhadap aliansi tradisional, telah mengisyaratkan perubahan potensial dalam dukungan AS untuk Ukraina. Bagaimana ini mempengaruhi Tiongkok dan Rusia? Jika AS mengurangi bantuannya, Rusia bisa merasa lebih berani dalam melanjutkan operasinya di Ukraina. Bagi Tiongkok, ini bisa menjadi kesempatan untuk memperdalam hubungan dengan Rusia, memanfaatkan isolasi Moskow dari Barat. Namun, Tiongkok juga akan mengamati dengan seksama apakah kebijakan Trump akan menyebabkan pergeseran yang lebih luas dalam tatanan keamanan global. Mereka tidak ingin terjebak dalam eskalasi konflik yang tidak menguntungkan. Sejak Trump menjabat, Tiongkok telah mengirimkan sinyal yang jelas tentang niat mereka untuk memperkuat hubungan dengan Rusia. Kita melihat peningkatan kunjungan diplomatik, diskusi tentang kerjasama militer, dan upaya untuk mengatasi dampak sanksi Barat melalui perdagangan bilateral dalam mata uang lokal. Namun, kemitraan ini tidak tanpa tantangan. Tiongkok adalah kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada Rusia, menciptakan ketidakseimbangan yang mungkin suatu hari memunculkan gesekan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang sejauh mana Tiongkok bersedia mengambil resiko untuk mendukung Rusia, terutama jika tekanan Barat meningkat. Meskipun demikian, dalam jangka pendek, kepentingan bersama untuk menantang dominasi AS dan membangun tatanan dunia yang lebih multipolar tampaknya akan terus mendorong kedua negara untuk bekerja sama. Jadi, bagaimana masa depan hubungan Tiongkok-Rusia di era Trump dan selanjutnya? Apakah mereka akan menjadi mitra sejati yang berbagi visi yang sama?
ataukah lebih merupakan koeksistensi strategis yang didorong oleh kepentingan sesaat? Yang jelas, hubungan ini akan terus menjadi salah satu penentu utama arah geopolitik dunia. Dengan Tiongkok yang mengamati strategi Trump terkait Ukraina dan Rusia yang mencari dukungan di tengah isolasi, dinamika antara Beijing dan Moskow akan terus berkembang, membentuk lanskap global yang semakin kompleks. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi geopolitik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.